Halo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir, kamu para penonton aku dan kalaupun kamu bukan penonton reguler aku, bisa jadi ya kamu terpanggil, ini reading muncul di home kamu, ada suatu pesan buat kamu. Ini adalah pesan kolektif buat siapapun yang merasa terpanggil untuk nonton reading ini ya. Jadi gini, secara sekilas hal pertama yang terpikir sama aku adalah tentang power struggle. Power struggle itu kayak menyeimbangkan, kalau di ekstrimnya itu kayak bisa adu ngotot gitu, tentang siapa yang lebih kuat, siapa yang mau menang, siapa yang paling bener, kayak gitu ya. Siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih submisif. Ini bisa berlaku misalnya antara hubungan orang tua dan anak, hubungan di tempat kerja dalam pasangan gitu, kayak misalnya kamu dalam situasi tertentu kayak kamu ingin punya sesuatu yang ingin kamu utarakan, sesuatu yang kamu ingin lakukan tapi terbatas. Karena itu tadi ada power struggle dalam dinamika yang mungkin akan kamu temuin ya, mungkin ya. Kata kuncinya mungkin kamu akan temuin di minggu ini kamu nonton reading ini. Lalu juga selain tentang power struggle, di sini ada tema tentang sabar gitu. Sabar dalam ini tadi tentang menyeimbangkan atau tentang siapa yang karena intinya gini, tentang siapa yang paling benar atau siapa yang menang gitu. In the end, semua itu ngototnya kamu atau effort yang kamu keluarkan untuk misalnya kamu membuktikan diri, untuk kamu mendapatkan apa yang kamu mau, hal-hal semacam itu ya. In the end, sebuah pertanyaan yang kamu bisa berikan kepada diri kamu, worth it nggak gitu? Apakah ini setara dengan apa yang kamu berikan? Setara dengan kerja keras kamu? Setara dengan segala effort, dengan maksudnya dengan konsekuensi yang mungkin nanti dihadapin dalam situasi ini atau hubungan ini. Karena five of sword ya, di sini ada five of sword. Ekstrimnya five of sword itu adalah gini, menang kalah semua orang merasakan efeknya gitu. Jadi kayak siapapun yang menang, siapapun yang berada di atas yang lain gitu, semua tuh merasakan efeknya. Mungkin jadi suasana nggak enak, jadi awkward habis itu, atau mungkin bahkan merenggang ya ekstrimnya. Suasana di tempat kerja juga jadi nggak nyaman. Mungkin ada momen diam-diaman gitu, terus memecah kediamannya itu, sunyinya dalam hubungan itu, terus ke depannya gimana. Ini kayak worth it gak semua hal itu? Makanya ini sebuah kayak aku ngasih reading di awal minggu ini, ketika kamu mungkin menghadapi situasi ini, kamu jadi kayak punya pertimbangan lain, terus kamu lebih mindful, terus sebelum kamu bereaksi gitu ya, kamu jadi kayak tar dulu nih, aku kayaknya nggak perlu ngegas juga deh, atau aku nggak perlu terlalu ngotot terus aku kayaknya perlu lebih sabar, karena di sini kata ada juga kartu passion gitu tentang sabar, dan ada Knight of Wands. Karena gini, Knight of Wands itu aku melihatnya sebagai sesuatu energi yang maunya cepet gitu, atau ada faktor kedewasaan, kematangan yang berpengaruh dalam situasi ini ya. Jadi ada faktor, mungkin yang satu mau satset-satset, yang satu maunya cepet, yang nggak kayak pakai mikir dulu gitu, spontan boleh kan aku sering bilang, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang perlu ditakar gitu loh. Nah, ini nih yang bisa jadi salah satu variabel yang mempengaruhi situasi ini. Lalu yang kedua, faktor kematangan gitu, kematangan kedewasaan. Kadang umur itu nggak berbanding lurus sama faktor kebijaksanaan, kedewasaan gitu, dan mungkin kamu em, berurusan dengan orang-orang seperti itu ya dalam situasi ini, atau ini sebuah reminder buat kamu untuk jadi orang yang a bigger person gitu, jadi orang yang lebih dewasa, jadi lebih orang yang bisa apa ya, lebih waras gitu, mungkin ekstrimnya lebih waras dalam situasi yang mungkin kamu hadapin ini. Karena ini sangat mungkin dinamikanya di tempat kerja atau dinamika dalam keluarga atau rumah tangga ya. Dan kembali pertanyaan tadi yang aku tekankan di awal, in the end semua itu worth it apa enggak gitu, segala resiko yang mungkin berdampak pada situasi ini atau hubungan ini ke depan gitu. Atau mungkin bisa jadi ya, um, kayak kedua belah pihak akhirnya nih, remnya remnya blong gitu, sama-sama ngegas, sama-sama ngotot. Oke, kayak terus konfliknya memuncak, tapi itu jadi kayak sebuah titik balik transformasi hubungan ini atau situasi ini. Oke, semuanya semuanya meledak, semuanya marah gitu, semuanya ngotot. Tapi kayak di momen sunyi itu, momen jeda kalian, siapapun ya orang yang ada dalam situasi ini, mengambil waktu diam, jeda sejenak gitu. Terus kalian tuh sama-sama berpikir, oh iya ya, kayaknya hubungan ini, situasi ini lebih penting, atau orang ini misalnya pasangan kamu, dia tuh lebih penting dari segalanya, daripada ego aku, daripada ngototnya aku. Dan bagusnya adalah kedua belah pihak punya momen berpikir seperti itu. Jadi ini kayak sebuah pintu untuk membuka chapter baru ya dalam situasi ini atau hubungan ini ke arah yang lebih baik. Jadi kayak improvement gitu. Mungkin komunikasinya ke depannya lebih baik. Terus kalian jadi belajar gitu ya, mengutarakan dengan cara yang lebih dewasa, lebih tenang, nggak pakai ngotot. Jadi kayak segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Terutama di tempat kerja itu kan kadang ada gap
gitu, dalam ada rasa segan, rasa nggak enak ketika kita butuh mengkomunikasikan sesuatu. Mungkin dengan anggota keluarga juga gitu ya. Mungkin, di di situasi kerja kamu mungkin ada yang maunya ngebut gitu, ada juga yang kerjanya satset-satset tapi nggak beres. Tapi kedepannya ini jadi sebuah improvement untuk situasi ini jadi lebih baik lagi ya. Oke, segitu aja dulu reading awal minggunya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading kolektif yang berikutnya ya. Bye.